Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan peraturan di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Grisa Fain Sapurti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Denny sebagai pemegang materi. Perkenalkan, nama saya Aldi Ansyah Pratama Anwar, saya pemegang materi. Perkenalkan, nama saya Nantia Jaha Sofian, saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dian Nabila, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Salvatia Nina Putri sebagai tanggung jawab 1. Perkenalkan, nama saya Sama Putri sebagai penanya jawab 2. Perkenalkan, saya Kinara sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Martin sebagai kameramen. Materi 1 yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam peraturan di lingkungan sekolah. 1. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Aturan sekolah membantu menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan kondusif bagi semua warga sekolah. 2. Meningkatkan kedisiplinan dengan mematuhi aturan. Siswa sebagai belajar untuk disiplin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari datang tepat waktu hingga menjaga kebersihan. 3. Menggambarkan karakter positif. Aturan menjadi pedoman perilaku yang baik, membantu siswa mengembangkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan sikap positif lainnya. 4. Membentuk tanggung jawab. Peraturan menjaga siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka seperti menyelesaikan tugas dan menjaga fasilitas sekolah. Dampak negatifnya: 1. Merugikan diri sendiri dan teman. Perilaku yang melanggar aturan dapat merugikan diri sendiri maupun teman-teman. 2. Merusak estetika dan kenyamanan. Lingkungan yang rusak akibat pelanggaran peraturan, membuang sampah sembarangan akan mengganggu estetika sekolah dan menurunkan ketingkatan kenyamanan. 3. Sanksi dan konsekuensi negatif. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi seperti teguran, scoring, hingga pengeluaran dari sekolah yang bisa menurunkan motivasi belajar dan meningkatkan resiko perilaku menyimpang. Dan 4. Citra negatif sekolah. Budaya negatif yang muncul akibat pelanggaran tata tertib dapat menciptakan citra yang baik bagi sekolah itu sendiri di mata masyarakat. Ini yang pertama ada contohnya ya. Ini contoh pertama, bisa kalian lihat di sini. Alasannya, gambar pertama namanya Emily dari kelas 7I. Pertanyaannya, kenapa dia ada di luar? Jawabannya, disuruh ibu guru, Ibu Lugina. Alasannya, cek suhu air ke kamar mandi untuk praktek. Ini contoh gambar kedua, namanya Surya dari kelas 7I. Pertanyaannya, kenapa keluar isi air ke dalam cup? Alasannya untuk melakukan eksperimen. Ini contoh gambar ketiga. Masalah yang sering muncul: 1. Ada siswa yang melanggar tata tertib, misalnya tidak disiplin, berkelahi, atau tidak menghargai guru. 2. Kadang aturan sekolah dibuat, tapi belum sepenuhnya menceritakan atau mencerminkan nilai Pancasila, misalnya terlalu menekankan hukuman tanpa mendidik. Cara mengatasinya: 1. Menjadikan Pancasila sebagai dasar penyusun aturan sekolah. Nilai ketuhanan, peraturan mengajarkan toleransi beragama, nilai kemanusiaan, aturan menghargai hak dan kewajiban siswa, nilai
rakyatan, melibatkan OSIS, nilai keadilan, aturan ditegakkan adil tanpa pilih kasih. 2. Membudayakan nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah. Dan 3. Mengatasi aturan dengan NKRI. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah dapat memperkuat karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, siswa dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbaris Pancasila perlu terus ditingkatkan dan diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Kamu nggak usah. Udah capek. Ke situ aja, di situ aja. Apa dampak negatif dari hubungan Pancasila? Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 2. Meningkatkan kedisiplinan. 3. Menggambarkan karakter positif. 4. Membentuk tanggung jawab. Pertanyaan dari kita. 1. Merugikan diri sendiri dan teman, merusak estetika dan kenyamanan. 3. Sanksi dan konsekuensi negatif. 4. Cerita negatif di sekolah. Nomor 3. Pertanyaan dari rakyat. Salah satu masalahnya adalah sudah menggunakan atribut. Cara melukasinya diberitahu agar selalu menggunakan atribut di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan